Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat, karena telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Tidak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada tabi'id dan tabi'atnya. Hadirin sekalian, izinkan saya untuk berceramah singkat di tempat ini dengan judul berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Namun, kita semua belum bisa memahami apa arti yang sebenarnya. Ungkapan itu bisa diartikan bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, maupun itu ibu ataupun ayah. Seperti yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berasal dari pertanyaan seorang sahabat. Ya Rasul, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, lalu siapa? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian lagi ya Rasul? Tanya sahabat lagi. Rasul menjawab, ibumu. Lalu laki-laki itu bertanya kembali. Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu, jawab Rasul. Dari hadis tersebut, secara jelas kita semua wajib menghormati lebih tinggi sosok ibu di dunia ini. Itulah pentingnya setiap anak memberikan rasa hormat dan patuh kepada kedua orang tua, terutama ibu. Sebab kasih sayang seorang ibu melebihi sayangnya terhadap hal apapun. Mereka rela berkorban segalanya demi kita, demi anaknya yang sangat amat mereka cintai. Mereka rela merasakan panasnya matahari dan dinginnya malam, tanpa pernah lelah untuk melindungi anak-anak dan keluarganya. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan diri sendiri, dan menjadikan diri kita ini sebagai tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebaliknya. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap sopan santun, hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi para lelaki adalah ibunya. Hadis ini berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan seorang lelaki harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang salehah, yang dapat membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan para suami hendaklah bijaksana memudahkan istri untuk memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkan, apakah kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan kedua orang tua kita? Pertama,
Sudahkah kita memuliakan orang tua sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Kedua, sudahkah kita bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang diinginkan, yang dibutuhkan, atau yang diharapkan kedua orang tua kita? Dan apakah kita sudah atau berusaha untuk memenuhinya? Dan yang pasti selama permintaan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita. Keempat, sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian dan perlakuan kita kepada kedua orang tua? Bukan tidak mungkin, teman-teman. Keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memperhatikan atau kurang memuliakan kedua orang tua kita. Hadirin sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam ceramah kali ini yaitu, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, semaksimal mungkin yang kita bisa. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.